Kenapa cerita zombie di Indonesia itu tidak populer? Bingung? Mari aku jelasin di video storytelling kali ini. Teman-teman pasti sudah pernah menonton trailer dari The Last of Us yang ada di sini. Teman-teman bisa nonton kembali dan teman-teman bisa sadar bahwa settingnya itu ada di Indonesia. Penyebaran jamur parasit yang mengakibatkan orang-orang menjadi zombie. Lantas kenapa masyarakat kita tidak begitu mengadaptasi zombie? Mari aku jelasin. Karena sebagian dari penjelasanku adalah hipotesa, tetapi sisanya berdasarkan fakta. Alasan yang pertama. Alasan yang pertama adalah karena kita ini religius ternyata, teman-teman. Jadi, kita ini negara dengan yang cukup banyak kepercayaan dan agamanya. Kalau di kepercayaan dan agama kita itu tidak ada zombie, ya tidak bisa. Ini berbeda dengan zombie yang ada di Amerika berdasarkan kebudayaan Haiti. Mereka itu berangkat dari kepercayaan voodoo. Voodoo kan ahli sihir ya kita tahu sendiri salah satu teknik sihirnya adalah membangkitkan orang mati. Nah, membangkitkan orang mati ini itulah yang disebut dengan zombie. Voodoo pada masanya itu ceritanya tentu saja karena banyak simpang siur juga apakah asli atau tidak. Digunakan oleh tukang sihirnya untuk membantu pekerjaannya di ladang. Jadi pekerjaan-pekerjaan berat itu dilakukan oleh zombie. Karena nggak banyak protes. Karena mereka sudah mati muda, ya udah dipergunakan aja sebagai zombie. Di Indonesia nggak bisa, teman-teman. Di agama-agama kita, kepercayaan kita itu tidak mengenal mayat hidup. Sama sekali tidak ada. Maka dari itu, ya memang ada mungkin di Tanah Toraja, tapi bentuknya adalah kepercayaan, bukan yang digunakan oleh tukang sihir untuk melakukan pekerjaan tertentu. Bukan seperti itu, gitu ya. Nah, kalau di Amerika Serikat, kembali lagi, voodoo dan zombie ini masuk ke bioskop atau masuk ke Hollywood bersamaan dengan Dracula dan Frankenstein. Hanya saja, ya belum populer pada masanya, hingga zombie ini diciptakan untuk bisa membunuh dan menyerang orang serta menyebarkan virusnya sendiri. Ada modifikasi sedikit lah, gitu ya. Oke, itu alasan yang pertama adalah karena kepercayaan kita tidak menganut hal-hal seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tidak relate. Bayangkan saja teman-teman, di kuburan yang ada di Indonesia, itu kan mayoritas menggunakan kain kafan. Akan sangat aneh kalau ternyata muncul mayat-mayat hidup dari balik tanah. Kenapa? Karena kalau di Amerika Serikat itu kebanyakan peti mati. Sehingga kalau mayat-mayat hidup ini berhasil bebas dari peti mati, maka mereka itu masuk ke dalam logika kita, mereka itu memang kuat. Jadi bayangkan saja makhluk hidup, kok makhluk hidup? Mayat hidup yang kuat tapi tidak berotak. Nah, sedangkan di Indonesia nggak bisa. Karena pembatasnya cuma kain kafan. Karena kalau kain kafannya dirobek, terus dia muncul dari balik tanah, ya logikanya nggak masuk karena ya ngapain lu? Ya kan bisa jadi dia itu salah diagnosa. Bukannya mati sebenarnya dia mati suri aja cuma hidup lagi. Kayak gitu loh. Ya. Jadi di Indonesia malah nggak masuk. Karena sekali lagi pekuburan kita kebanyakan adalah kain kafan. Gitu. Oke, baru yang ketiga. Ini berkaitan dengan pembuatan filmnya sendiri. Kalau teman-teman tahu, pembuatan film itu menggunakan make up. Dan make up zombie seperti ini, itu menggunakan make up fantasi. Bayangin saja untuk satu aktor, figuran, make upnya itu pasti lama banget. Nah, ini butuh berapa banyak? Butuh 100 orang, wah itu biayanya pasti sangat banyak dan sangat mahal. Maka dari itu, film zombie di Indonesia tidak begitu populer karena memang cukup sulit untuk dibuat. Sedangkan di Amerika Serikat itu sudah ada sejak ya 1960-an, 50-an, sehingga terus-menerus berkembang sampai sekarang. Sehingga teknologinya, terutama teknologi makeup fantasi, itu sudah jauh lebih berkembang dibandingkan teknologi makeup kita. Gitu loh. Nah, terus kalau kamu pengen bikin cerita horor yang bertemakan zombie, kamu harus mulainya dari mana? Ini menarik. Kamu harus mulai dari setidaknya riset. Risetnya itu dari mana gitu ya. Risetnya adalah memulai bahwa virus zombinya atau yang menyebabkan zombie itu munculnya dari mana. Ada 5, yaitu yang pertama, kamu bisa memulainya ini dari yang kita sering kenal mikroba, virus, bakteri, jamur, hal-hal yang
sangat kecil yang bisa menjangkiti tubuh kita, ya. Tapi di Indonesia sekali lagi tidak begitu populer hal-hal terkait ini. Kenapa? Karena masyarakat kita jarang membaca. Sehingga kalau ada yang berkaitan dengan virus, mikroba menyebabkan menjadi orang zombie itu rasanya keburu mikir dulu virusnya itu kayak apa, mikrobanya kayak apa, bakterinya kayak apa gitu ya. Dan yang kedua adalah virus zombie atau penyebaran zombie ini bisa dari tanaman. Teman-teman tahu tanaman kecubung? Tanaman kecubung ini bisa bikin halusinasi bahkan kehilangan nyawa seseorang. Dan di Indonesia banyak sekali tanaman-tanaman yang kita tidak tahu itu apa guna dan fungsinya. Ya siapa tahu aja ada orang lagi mendaki gunung tiba-tiba makan sesuatu yang dia temukan aja dan yang membuatnya menjadi zombie. Bisa kan? Masuk akal. Ini masuk akal. Dan kemudian yang ketiga adalah rabies. Ini rabies jauh lebih masuk akal karena masyarakat Indonesia juga ada sebagian yang setidaknya itu memelihara anjing. Dan anjingnya ini khusus anjing-anjing penjaga peternakan biasanya. Ini kan ceritanya jadi menarik nih. Jadi ada virus yang menjangkiti hewan-hewan peliharaan seperti kucing dan anjing yang mana menggigit majikannya menyebabkan rabies, tapi rabiesnya khusus. Rabiesnya membuat kita menjadi zombie. Oke, kemudian yang keempat ini tadi sudah ada bakteri, kemudian sudah ada tanaman, kemudian sudah ada rabies. Yang keempat ini berarti kita bisa membuat penyebaran dari zombie itu melalui ilmu sihir. Di Indonesia juga banyak kepercayaan yang menganut sihir. Itu juga bisa dibuat. Baru yang terakhir nih aku bingung apa ya. Tapi kalau teman-teman ada ide coba tuliskan di kolom komentar. Kalau kita itu bisa bikin cerita horor zombie itu sebabnya dari apa? Silahkan dibuat. Tetapi yang terakhir bisa aja dia dari zat-zat kimia. Ini penting, tetapi sekali lagi ya masyarakat Indonesia jangan disuguhi dengan fakta-fakta yang rumit. Jadi teman-teman cukup bikin ada laboratorium penelitian, misalnya salah satu kampus di Indonesia dan itu bocor. Bocornya itu dia sampai ke sungai. Nah, di sungainya itu dimakan sama ikan-ikan dan ikannya ditangkap sama manusia-manusia yang mancing. Dan salah satu orang yang mancing yang makan ikan tersebut menjadi zombie. Menarik, menarik. Menarik ya. Dan mungkin itu aja yang bisa aku ceritakan tentang zombie. Kenapa tidak populer di Indonesia. Dan kita ketemu di video storytelling berikutnya.